Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ria Ramadan, mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yini Rajatman, Haryanto Raja Putra, Monty Giriana, yang berjudul Studi Kelayakan Ekonomi Pengembangan Bandara Udara Internasional Minangkabau atau yang disebut BIM. Jurnal ini terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan dan saran. Pada bagian abstrak saya melihat ada 2 bagian, yaitu 2 poin penting. Abstrak ini terdapat latar belakang dan penyambungan hasil penelitian serta kesimpulan, yaitu ada kata kunci Bandar Udara Internasional Minangkabau dan pengembangan layak, ekonomi, dan finansial. Critical review sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya berisi 4, yaitu pertama tujuan, kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, yang terakhir kesimpulan. Yang kedua ada pendahuluan yang sangat singkat yang tertulis ketika pertumbuhan penumpang dan kargo di Sumatera Barat meningkat dengan bantuan pemerintah Jepang pada tahun 1980 sampai 1981, Jepang of International Corporation NC melakukan studi perbandingan antara pengembangan bandara Tambing dengan dibangunnya bandara baru. Laporan hasil studi tahun 1986 menyatakan bahwa setelah dikaji kembali mengembangkan bandara Tambing itu sangat terbatas sehingga diputuskan pemindahan bandara ke Tambing. Setelah studi ini lalu terjadi kevakuman selama beberapa tahun. Pada tahun 1992 International Civil Aviation Organization menegaskan kembali bahwa rencana pembangunan ini bisa dilanjutkan kembali. Namun akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, pembangunan bandara ini tertunda hingga tahun 2002. Ya, kita langsung ke reviewnya. Apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini? Pendahuluan ini tidak terlalu panjang dan pas, karena idealnya pendahuluan memang 10-20 dari total penulisan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Analisis proyek pertumbuhan pergerakan pesawat penumpang dan kargo di Sumber menggunakan model statis regresi berganda dengan alat bantu program Microsoft Excel dan SPSS 13.1. Mereka menggunakan beberapa metode, yaitu pertama, Net Present Value Benefit Cross Ratio Analysis, 3. Payback Present Method, 4. Internal Rate of Route, kelima Incremental Analysis. Critical Review. Apakah rancangan penelitian sudah sesuai dengan tujuan? Saya pikir sudah pas, karena metode penelitian ini menganalisis proyek pertumbuhan pergerakan pesawat penumpang dan kargo di Sumber menggunakan model statis regresi berganda dengan alat bantu program Microsoft Excel dan SPP 13.0 yang sangat akurat. Yang keempat ada hasil dan pembahasan yang tertulis. Akibat tertundanya pelaksanaan pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau Padang yang berlokasi di Ketipang hingga tahun 2002 menyebabkan beroperasiannya menggantikan Bandar Tambing bulan Juli 2005 lalu. Terminal penumpang BIM sudah tidak dapat menampung kebutuhan penumpang saat ini, hingga perlu dikembangkan lagi dari analisis regresi pertumbuhan angkutan udara di Sumber dan pendapatan domestik regional bruto Sumber. Diperkirakan permintaan lalu lintas udara di Sumber proyeksi tahun 2020 adalah 19.801 pesawat internasional, 75.100
100 pesawat domestik, 372.919 penumpang internasional, dan masih banyak lagi. Critical review, apakah hasil dan pembahasan ini sudah akurat dan jelas? Saya kira kekuatan penelitian ini, hasil yang diperoleh dari metode ini sangat akurat, tapi terdapat kelemahan. Kelemahan penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan lumayan sulit. Yang kelima, ini ada kesimpulan critical review-nya. Apakah kesimpulan secara akurat merefleksi hasil penelitian? Menurut saya ya, penulisan melaporkan sesuai hasil penelitian. Dan presentasi review jurnal ilmiah yang berjudul Studi Kelayakan Ekonomi Pengembangan Bandara Udara Internasional Minangkabau yang disebut BIM. Saya sebagai reviewer mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Besar harapan untuk diberikan masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.